dan berdasarkan Sebanyak 52 anggota Paskibra yang mewakili 27 kabupaten kota se-Jawa Barat secara resmi dikukuhkan oleh pejabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin. 52 anggota Paskibra ini akan bertugas pada upacara HUT ke-79 RI yang akan digelar di lapangan Gasibu, Kota Bandung Sabtu mendatang. Para anggota Paskibra ini telah menempuh berbagai macam tahapan seleksi, mulai dari tes wawasan kebangsaan, inteligensi umum, kesamaptaan, kesehatan, parade, PBB, wawancara, hingga rangkaian tes lainnya. Jiwa nasionalisme, patriotisme, dan kepemimpinan yang terbentuk harus menjadi bagian dari kepribadian dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai putra-putri pilihan, saya tahu adik-adik melalui seleksi yang sangat ketat. PJ Gubernur Jawa Barat berharap para anggota Paskibra dapat menjalankan amanah dan melaksanakan tugasnya dengan baik, terutama dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One, mengabarkan. Ya, pemirsa, tidak adanya pasukan pengibar bendera pusaka perempuan yang mengenakan jilbab saat pengukuhan di Istana Negara IKN ini menjadi sorotan publik. Tapi pemandangan berbeda ini juga ditemui pada saat pengukuhan Paskibraka Jawa Barat. Dan untuk membahas mengenai hal ini, pemirsa, kami ajak Anda bergabung bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan virtual. Sudah ada Ibu Diah Puspitarini, Komisioner KPAI, dan juga Bapak Sabta Yulianto Dasuki PLH, Kakes Bangpol Jawa Barat. Selamat siang, Ibu dan Bapak. Selamat siang. Selamat siang, Mbak Putri. Sampurasun. Dina. Oke, baik. Mungkin terlebih dahulu saya mau menuju ke KPAI terlebih dahulu ya. Apakah memang saat ini KPAI sudah menerima laporan atau justru ada rencana akan ada memintai keterangan siapa begitu mengenai polemik penggunaan jilbab dari calon paskibraka pada saat pengukuhan kemarin, Ibu Diah? Baik, secara informal kami kemarin siang itu dihubungi oleh salah satu anggota Purna Paskibraka Indonesia dan menyampaikan bahwa mereka menerima 18 aduan dari anak-anak yang memang menjadi pasukan Paskibraka. Nah, mereka mendapatkan keluhan karena anak-anak ini ketika pengukuhan tidak boleh memakai jilbab, sementara sejak proses seleksi hingga latihan terakhir itu diperbolehkan memakai jilbab. Namun secara resmi dari Purna Paskibraka Indonesia baru akan menyampaikan ke KPAI pengaduan resmi ya, ini nanti siang ini jam 2. Nah, namun kami juga melihat dan tentu saja kami mengkonfirmasi BPIP juga. Ternyata memang kami menemukan beberapa catatan, Mbak. Yang pertama memang ini dari keputusan BPIP nomor 35 tahun 2024 yang kami duga memang sudah non-diskriminatif ya. Kenapa? Karena di situ juga untuk pakaian, tata cara pakaian tidak disertakan juga bagaimana untuk mereka yang berjilbab. Kemudian ditambah ketika kami konfirmasi BPIP, ini ternyata BPIP mengeluarkan siaran pers ya. Siaran pers yang menurut kami ini semakin jelas memperlihatkan bahwa ketika pengukuhan dan pengibaran bendera merah putih nanti, ini memang menunjukkan bahwa seluruh anggota Paskibraka ini harus memenuhi contoh ya, memakai pakaian yang sesuai dengan contoh, ya ini tidak memakai jilbab. Kemudian kami juga melihat, Mbak, ini memang ada unsur pelanggaran ya Undang-Undang Perlindungan Anak, terutama di pasal 2. Kenapa? Karena prinsip perlindungan anak itu kan ada 4. Nah, salah satunya adalah non-diskriminasi. Adanya aturan keputusan BPIP nomor 35 tahun 2024 ini memperlihatkan bahwa ada kesan diskriminatif, terutama untuk anak-anak yang memakai jilbab. Kemudian kami juga melihat ada pelanggaran dalam pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana memang seharusnya anak-anak diberikan kebebasan dalam beragama, menjalankan ibadah, dan juga sesuai dengan keyakinannya. Begitu, Mbak. Baik, Bu Diah,
Jadi sebenarnya setelah berkomunikasi dengan BPIP, adakah tertulis mungkin memang ada larangan berjilbab untuk anggota paskibraka perempuan atau hanya menafsirkan sendiri berdasarkan contoh yang dibikin ataupun dalam aturan tersebut memang contohnya tidak berjilbab, pada akhirnya semuanya berasumsi memang aturannya tidak berjilbab? Kalau dari keputusan BPIP nomor 35 tahun 2024 itu sebenarnya sudah bisa terlihat, Mbak. Karena ini berbeda dengan 2 tahun sebelumnya, di mana memang kalau di aturan yang sebelumnya itu diperlihatkan bahwa jelas ya ada menggunakan ciput berwarna hitam gitu ya, sehingga untuk anak-anak yang memakai jilbab boleh begitu. Tetapi di aturan yang terbaru ini memang tidak ada istilah penggunaan ciput ya, sehingga ya semuanya harus sama dengan contoh. Nah, kemudian ini diperkuat dengan siaran pers dari BPIP yang menyampaikan bahwa anggota paskibraka ini akan memenuhi dan menyesuaikan dengan seragam ketika pengukuhan dan pengibaran bendera. Nah, kemudian satu lagi Mbak, saya lupa. Jadi seluruh anak-anak ya, jadi anggota paskibraka ini kan diminta untuk mengikuti aturan dan mereka juga diminta untuk melakukan consent atau persetujuan sendiri dengan bermaterai ya. Nah, tentu saja itu kalau bagi kami perspektif anak, tentu kan anak-anak tidak boleh melakukan consent ya. Apalagi bermaterai yang memiliki konsekuensi hukum. Mestinya kan hal ini harusnya dipahami oleh BPIP bahwa ya anak-anak, namanya anak-anak ini harus diberikan edukasi daripada mereka melakukan consent. Begitu, Mbak. Oke, apalagi pernyataan BPIP terakhir ini mengatakan bahwa anggota paskibraka yang tidak mengenakan hijab ini atas dasar sukarela tanpa paksaan. Ini bagaimana KPI melihatnya? Iya, itu dasar yang dibuat BPIP karena memang anak-anak ini semuanya sudah menyetujui. Jadi mereka mengisi belangko, kemudian harus menandatangani dan bermaterai 10.000, Mbak. Ini kalau untuk kami yang perspektif anak, tentu saja ini melanggar ya. Kenapa? Karena anak-anak ini kan tidak boleh melakukan consent atau persetujuan sendiri tanpa ada informasi dan edukasi sebelumnya. Tentu saja seharusnya melibatkan orang tua atau wali gitu ya. Dan ini tidak. Informasi yang kami dapatkan dari Purna Paskibraka Indonesia yang mereka juga mendapatkan laporan dari anak-anak tersebut, mereka juga menyampaikan demikian bahwa ya tiba-tiba mereka harus menandatangani semuanya begitu. Nah, ini terkesan memang ada unsur paksaan dan tentu saja ini melanggar kebebasan beragama untuk anak-anak begitu. Baik. Memang mereka lagi di karantina ya Bu, jadi mereka itu bingung juga mau nanya siapa, lagi di karantina dan akhirnya mau tidak mau menandatangani itu. Baik, saya mau ke Pak Sapta. Pak Sapta, kalau di Jawa Barat sendiri apakah menerapkan aturan yang baru itu atau masih ada yang berjilbab? Bagaimana kondisinya? Kalau di Jawa Barat masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kita tidak ada aturan itu. Yang ada aturannya adalah ya disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Artinya kita melakukan pemusatan latihan sekitar 3 minggu. Hari ini juga masih pemusatan latihan dan setiap hari ya dibina watak akhlaknya juga dibina, fisiknya dibina, dan uniform yang dipakai sesuai dengan keyakinan agama. Kalau yang berjilbab ya tidak ada larangan begitu untuk di Jawa Barat. Jadi yang berjilbab ini tetap dipersilahkan begitu untuk mengenakan jilbab ataupun hijabnya. Tapi kalau untuk Jawa Barat sendiri, Pak Sapta, ini adakah kemudian anggota yang dikirim begitu, utusan yang dikirim ke Jakarta menjadi calon anggota paskibraka yang memang tidak diperkenankan menggunakan hijab begitu dari Provinsi Jawa Barat sendiri, Pak Sapta? Ada, kita utusan ada 2 orang. Yang pertama Yohanes Adiaksa Pesiklangi dari Kabupaten Bekasi, yang kedua Sofia Sahla, itu memang dari Sumedang, itu berjilbab. Begitu mendengar laporan dari PPI, Pak Gubernur langsung kemarin itu langsung komunikasi dengan Kepala BPIP dan untuk menghimbau untuk atau menyarankan untuk dilakukan kembali yang memakai jilbab pada saat upacara nanti di. Nah, itu yang disampaikan Pak Gubernur kepada Kepala BPIP.
Oke, nanti akan kembali mengenakan hijab. Tapi apakah sudah berkomunikasi dengan perwakilan perempuan paskibraka dari Nah, Jawa Barat? Apa kemudian komunikasi karena ceritanya bagaimana? itu karena sedang di karantina tidak boleh komunikasi, jadi kita belum ada komunikasi karena memang Oh, oke. eh, pada saat 3 minggu yang lalu kita sudah serahkan pemusatan latihannya ke tingkat pusat ke BPIP. Jadi setelah serah terima kita belum ada komunikasi lagi. Kita percayakan semua itu Oke. di pusat begitu. Tapi kalau respon dari BPIP seperti apa? Apa yang dijelaskan begitu ke pihak Provinsi Jawa Barat? Nah, Pak Gubernur yang berkomunikasi langsung yang menyampaikan keberatannya dan menyarankan kepada BPIP untuk diberlakukan kembali pemakaian hijabnya pada saat upacara. Dan itu Pak Gubernur lakukan pada saat begitu menerima laporan dari Purna Paskibraka. Jadi langkah kita langsung seperti itu karena kita juga berkomunikasi dengan BPIP agak sulit begitu di WA dengan Kasubditnya belum dijawab dengan kejadian seperti itu. Akhirnya kita dapatnya Baik, dari YouTube, dari media juga, dari TV One begitu. Baik, semoga aturan yang mungkin dinilai masyarakat ini tidak menghargai perbedaan ini bisa segera dicabut dan tidak terulang lagi di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih banyak Pak Sapta, Ibu Dia telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Insya Allah Jawa Indonesia. Barat nggak Bu?